ke-11 kita akan membahas tentang tinjauan selayang pandang Alibaba halaman ke-42. Langkah besar Alibaba ke wilayah-wilayah baru 2013. Desain kota Taobao sangat orisinal, tidak hanya batu bata dan mortar tradisional, ia memiliki lereng berumput, tanah berawa, sawah, bahkan sebuah desa kecil. Lingkungannya terbuka dan tenang, penuh estetika puitis dan mirip karya lukis. 6 bangunan halaman 43. Daya tarik Taobao adalah memungkinkan orang menjadi kreatif. Tidak seperti entitas-entitas internet Tiongkok yang lain, perusahaan yang sangat menonjol seperti Tencent, Baidu, dan Sina di antara lain. Daya tarik terbesar dan paling unik Alibaba Group terletak pada ekosistem dagang L besar tanpa tandingannya. Dalam ekosistem ini berjuta-juta orang menemukan nilai individual mereka sendiri dan menciptakan pekerjaan mereka sendiri. Salah satu contoh daya tarik Taobao dalam penciptaan lapangan kerja ada pada akhir 2012. Platform Taobao bertanggung jawab langsung atas penciptaan 8,6622 juta pekerjaan baru, sedangkan jumlah total orang yang terlibat dalam rintisan internet di Tiongkok mencapai 9,625 juta. Menjadi seorang penjual Taobao sudah menjadi pekerjaan baru yang perlahan-lahan diakui dan diterima publik. Banyak tamu dalam sebuah acara televisi yang sangat terkenal menyebutkan pekerjaan mereka sebagai penjual Taobao. Misalnya, selama dekade lalu ini, sejalan dengan pertumbuhan pesa dagang L, platform Taobao memunculkan tak terbilang banyaknya pekerjaan baru. Di samping para penjual Taobao, pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak pernah didengar seorang pun bermunculan bagai jamur di musim hujan. Toko-toko berbasis internet ini menawarkan produk-produk yang merentang dari peragaan busana sampai tips bagaimana menawar harga ketika membeli, dan mulai dari jasa konsultasi bagaimana memasarkan di Taobao sampai jasa konsultasi untuk menemukan petugas pengantaran terbaik. Di antara berbagai pekerjaan baru yang tumbuh paling cepat adalah menyediakan layanan daring. Ketika jumlah toko Taobao bertambah, banyak pemilik toko yang bekerja sendiri tidak mampu menangani seluruh transaksi harian. Sebuah bisnis baru yang mengurusi layanan konsumen pun muncul. Statistik menunjukkan bahwa 2,84 juta orang sudah terlibat dalam penyediaan layanan konsumen. Pekerjaan lain yang menarik perhatian orang adalah menjadi modal internet. Para model ini disebut wanita Tao ladies, yang juga dikenal dengan sebutan Madou. Sebutan ini mengacu pada orang yang menjadi modal produk-produk yang dijual. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh platform Taobao, ada juga 37.638 orang yang bekerja di platform wanita Tao, dan 86,24% dari mereka bekerja paruh waktu. Usia rata-rata mereka adalah 23 tahun. Bukan hal tidak lazim bagi para wanita Tao mendapatkan penghasilan bulanan yang mencapai ribuan RMB. Saat ini penghasilan tertinggi di lingkungan itu adalah 50.000 RMB, yang kurang lebih sama dengan gaji setengah setahun seorang pegawai kantoran di kota-kota besar metropolitan. Dari perspektif seorang yang bekerja di Alibaba, saya bisa mengatakan bahwa Taobao juga merupakan platform yang sangat kreatif. Pada tahun 2004, Alipay sebelumnya merupakan sebuah unit operasional dalam Taobao dilepas dan dijadikan sebuah perusahaan independen. Saat itu ia beranjak menjadi perusahaan terkemuka dalam industri pembayaran pihak ketiga di Tiongkok. Pada tahun 2008, Taobao Shopping Mall dilepas dan menjadi independen dari Taobao. Namanya kemudian diubah menjadi Tianmao. Sekarang perusahaan ini dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Tmall. Tmall menjadi platform terbesar di pasar bisnis konsumen B2C, meninggalkan Jingdong, Dandang, dan Amazon jauh di belakang. Taobao, Juhusuan, dan berbagai lini bisnis lain juga dilepas dari Taobao. Inilah area basis bagi perusahaan-perusahaan yang dilepas pada dari
sisi retail bisnis internet Alibaba Group. Hari Raya di Tiongkok selalu dianggap sebagai pengungkapan kegembiraan ketika orang diizinkan banyak mengonsumsi sehingga konsumsi memuncak pada saat-saat itu. Meski begitu, selalu ada kelangkaan peluang untuk merangsang konsumsi massa dalam periode antara pekan emas liburan sepekan Tiongkok untuk merayakan Hari Nasional pada 1 Oktober dan musim Natal. Karena itulah Tao mengusulkan apa yang disebut 11-11 shopping festival yang benar-benar memenuhi kebutuhan ini. Dalam sebuah cara yang sama sekali baru yang mendorong pertumbuhan luar biasa dalam permintaan dalam negeri. Taobao menghubungkan program ini dengan penggunaan pembayaran kartu kredit. Ini membuat konsumen Tiongkok yang mengubur tabungan mereka dari rekening bank beralih ke konsumsi yang belum pernah ada pendahulunya. Kombinasi itu membuka sebuah putaran yang sama sekali baru dalam pertumbuhan ekonomi, memimpin tren konsumen masa depan. Taobao tidak hanya menjadi platform penjual retail yang diterima dengan baik, ia juga menjadi titik fokus terkonsentrasi sebuah komunitas konsumen Tiongkok yang berinteraksi dengan produk-produk global inovatif. Hingga kadar yang signifikan platform Taobao dengan demikian mengubah metode tradisional produksi maupun cara-cara orang mengonsumsi karakteristik kemunculan generasi Tao, begitu sebutan lazimnya. Meliputi perbedaan belanja antara setidak-tidaknya 3 toko. Berhitung sangat cermat ketika sampai pada urusan apa yang mereka bersedia bayar, hasrat untuk dianggap mengikuti mode, hasrat untuk mengungkapkan individualitas, dan sikap penuh semangat tinggi dan terbuka di atas pembuatan keputusan rasional. Keragaman pengalaman konsumen di platform Taobao menawarkan kepada generasi Tao ini apapun yang diinginkan, desain kelompok, apapun yang dipesan khusus untuk seorang konsumen, mengikuti perkembangan mode dan menikmati tradisi. Selama dekade terakhir, Taobao telah menggunakan jenis temperamen unik untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku para konsumen maupun pedagang Taobao. Trennya adalah menjadi lebih populer dan kekinian. Perilaku memilih sudah berubah dari mencomot yang paling murah dan yang paling nyaman menjadi memilih barang-barang yang lebih individualistis. Temperamen atau kualitas tren mempengaruhi perilaku tren, dan platform yang memungkinkan tren mengungkapkan arah suatu tren. Tren Tao ini sudah tiba dan dipimpin oleh Taobao. Bisnis layanan dagang Alibaba. Bisnis baru muncul yang tembus 100 miliar RMB. Sebuah indikator kunci kemunculan sebuah ekosistem dagang adalah kebangkitan bisnis layanan dagang Bisnis ini menyertai pertumbuhan dagang itu sendiri. Berdasarkan teknologi informasi, bisnis tersebut mampu mengintegrasikan beraneka ragam industri yang melayani aktivitas dagang dengan beroperasi pada berbagai tingkat berlainan dan koordinasi. Layanan dagang mampu memunculkan prospek sangat menjanjikan bagi tipe baru kelompok industri yang sekarang muncul dengan penuh vitalitas. Para penjual ingin memenuhi kebutuhan terindividualisasi dari samudera luas pembeli. Para penjual dalam jumlah yang sangat besar berkonsentrasi pada platform dagang layanan dagang Mereka benar-benar mempercepat kelahiran pembagian kerja profesional, menciptakan sebuah efek jaringan yang datang bersama interaksi antara industri yang menopang dagang dan industri yang berasal dari dagang Angkanya mengesankan. Menurut perhitungan yang dilakukan Institut Riset Alibaba, pendapatan operasional yang dihasilkan industri layanan dagang mencapai 40,3 miliar USD pada tahun 2012. Dengan demikian menjadi peningkatan 72% atas angka tahun 2011. Dalam angka ini, pendapatan dari industri layanan transaksi dagang mencapai 11,26 miliar USD, meningkat 56% dari tahun sebelumnya. 56. Pendapatan dari industri layanan pendukung dagang mencapai 19,21 miliar USD, meningkat 100%
13% dari tahun sebelumnya. Pendapatan dari industri layanan dagang L derivatives mencapai 9,84 miliar USD, naik 150% dari tahun sebelumnya. Volume total transaksi dagang L pada tahun 2012 melampaui 818 miliar USD yang meliputi transaksi melalui platform dagang L, perdagangan dagang L yang didukung oleh layanan dagang L. Dalam jumlah ini, volume total transaksi retail melampaui 164 miliar USD. Institut Riset Alibaba memperkirakan bahwa layanan dagang L akan memasuki sebuah periode ekspansi dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Layanan-layanan dagang L diharapkan menjaga laju pertumbuhan stabil 60 hingga 70% per tahun, dan dengan demikian diharapkan memperlihatkan pertumbuhan yang bahkan lebih cepat dari aplikasi atau penggunaan dagang L itu sendiri. Menurut sebuah survei yang dilakukan Institut Riset Alibaba, diperkirakan bahwa tahun 2015 pendapatan operasional dari layanan dagang L diharapkan menembus 1 triliun RMB. Layanan-layanan tersebut akan didukung transaksi-transaksi dagang L yang berada pada skala 13 triliun RMB. Riset ini tidak dimutakhirkan, tetapi layanan retail dagang L tumbuh dengan cepat. Sebagai fondasi bagi perekonomian informasi, layanan dagang L menjadi pemimpin global dalam industri-industri strategis yang muncul. Sementara itu, Tiongkok memiliki industri layanan dagang L terbesar di dunia, dan karena itu memimpin di depan. Pertumbuhan yang kuat dalam industri ini akan mendorong mengadopsian lebih besar dagang L, khususnya di kalangan industri tradisional ketika mereka bergeser ke dagang L untuk memanfaatkan prospek pertumbuhan. Sebuah jenis baru ekosistem sedang dibentuk oleh keragaman tipe-tipe produk yang kaya. Platform perdagangan dagang L membentuk ekosistem layanan dagang L dengan bergabung bersama berbagai macam perusahaan layanan yang menyediakan logistik, pembayaran, perangkat lunak, dan jasa agen. Bersama-sama, semua itu menyediakan toko-toko daring dengan kombinasi kaya informasi, pengetahuan, dan konsumen itu sendiri. Ekosistem ini pada gilirannya memberikan dorongan yang kuat bagi penyempurnaan tingkat layanan seluruh sistem dan memperluas cakupan layanan. Proses ini menghasilkan diversifikasi tawaran produk dalam sistem seraya menciptakan integrasi makin mendalam di antara berbagai produk dan layanan ekosistem. Di bidang retail internet, platform layanan transaksi secara universal mempraktikkan sebuah strategi data terbuka. Ini sangat meningkatkan ekspansi terkoordinasi kelompok-kelompok jenis layanan. Ketika sekelompok besar vendor jasa profesional memasuki ekosistem layanan, masing-masing terus menciptakan nilai untuk seluruh jaringan vendor. Ambil pasar jasa Taobao sebagai contoh. Pada tahun 2012 terdapat 490.000 penyedia layanan pihak ketiga. Individual melayani lebih dari 9 juta konsumen bebas biaya dan 1 juta konsumen membayar. Pendapatan operasional berbasis layanan derivatif platform Taobao mencapai sekitar 15,2 miliar RMB. Saat ini lebih dari 1,56 juta penjual membayar untuk membeli layanan dalam lingkaran bisnis Taobao. Dari toko online kota Taobao, 75,6% memilih 23.000 modal dari jaringan, dan pasar melakukan bisnis sekitar 396 miliar RMB per tahun. Dari penyedia barang bermerek tradisional, 52% mempertimbangkan penggunaan sebuah layanan agensi untuk memasarkan merek mereka. Saat ini 0,5% toko daring sudah menggunakan metode agensi dalam operasi mereka. Ini memberi sumbangan 5% dari volume penjualan total Alibaba. Ini udah sampai halaman 50. Jadi dari halaman 43 sampai halaman 50. Besok kita akan membaca inovasi-inovasi dalam sektor layanan dagang L yang dinamis. Sekian, bye bye.